Salam selamat pagi, kasih Tuhan, warga kerajaan yang saya cintai. Saya jumpa dengan saudara pagi ini tentu dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang baik dan diberkati Tuhan. Satu hal yang saya percaya bahwa Tuhan membuka tingkap langitnya dan Dia selalu memberikan yang terbaik dalam apa yang engkau minta dan doakan. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan penjawab doa yang pasti. Yang setuju katakan amin. Nah, pagi hari ini kita akan sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya percaya bahwa firman Tuhan akan menjadi kekuatan bagimu. Firman Tuhan akan menjadi pedoman dalam hidup kita sehingga perjalanan kita dibuat berhasil dan beruntung. Masih ingat khotbah saya minggu lalu tentang keberhasilan dan keberuntungan. Baik, pagi hari ini sebelum kita memulai dengan semuanya, saya ajak saudara untuk kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan kami sama sekali. Engkau memimpin kami, Engkau menolong kami, Engkau memberikan kami kemenangan lepas kemenangan. Engkau bawa kami dari glori kepada glori, dari kemuliaan kepada kemuliaan, sehingga terus kami akan mengasihi-Mu tanpa alasan apapun. Kami akan memberikan prioritas pertama dan utama dan terutama hanya bagi Tuhan. Oleh karena itu pagi ini kami datang dengan seluruh umat-Mu, dengan hati yang haus, hati yang lapar akan Tuhan. Kami rindu untuk diberkati, kami rindu untuk dibekali lagi, supaya di minggu di depan ini merupakan minggu di mana kami lihat Tuhan bekerja dengan maksimal di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Pagi hari ini berbicaralah kepada kami siap untuk mendengar suara-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi shalom, selamat pagi. Saya mulai dengan berkata bahwa kehidupan kita di dunia ini adalah kita mengejar segala sesuatu yang mendatangkan keberuntungan bagi kita. Mengejar berkat, mengejar hadirat Allah, mengejar keinginan Tuhan dalam hidup ini. Namun satu hal yang saya percaya bahwa kalau engkau adalah orang yang mengikuti semua perintah-perintah Tuhan seperti yang dikatakan oleh Alkitab, bahwa jika engkau baik-baik mendengarkan perintahku yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka aku akan memberkati engkau. Engkau akan menjadi orang yang diberkati Tuhan sehingga engkau menjadi berhasil dan beruntung. Masih ingat apa yang dikatakan oleh kitab Yosua pasal 1 ayat 8, dia berkata bahwa renungkanlah Taurat itu, jangan lupa memperkatakan Taurat itu siang dan malam supaya engkau berhasil dan beruntung. Nah, berhasil dan beruntung ini dimulai dengan kita memperkatakan firman Tuhan untuk diri kita dan untuk semuanya. Nah, oleh karena itu pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita akan sama-sama belajar dari satu tema yang luar biasa yang saya bawa untuk saudara dengan judul berkat kesulungan yang terampas. Nah, hari ini kita akan belajar tentang berkat terbaik yang layak saudara dan saya terima. Karena apa? Karena engkau adalah ahli waris kerajaan Allah. Nah, berkat yang terbaik yang layak saudara terima itu saya sebut pagi ini dengan berkat kesulungan atau hak kesulungan. Nah, kita mulai dengan mempelajari apa sih sebenarnya yang dimaksudkan dengan berkat kesulungan itu atau hak kesulungan. Saya coba membuka ensiklopedia dan saya menemukan hak kesulungan itu dari bahasa asli bahasa Ibrani yaitu bekorah. Nah, bekorah ini bet kafaf rezi, itu bahasa Ibrani dari kata bekor atau anak sulung. Nah, ini adalah hak yang dimiliki oleh setiap anak sulung, terdiri atas ini: kepemimpinan dalam ibadah dan keluarga, bagian ganda dalam harta warisan setidak-tidaknya di kemudian hari, dan hak untuk memperoleh berkat perjanjian yang dijanjikan Allah kepada Abraham. Jadi Bekhora atau Bekaf Favorisi itu adalah hak yang dimiliki oleh anak-anak sulung. Jadi apa sih sebenarnya berkat kesulungan? Berkat kesulungan itu adalah berkat ganda. Berapa banyak saudara mendapat berkat ganda? Pastikan engkau memiliki kesempatan untuk menikmati berkat kesulungan itu. Oke, kita lihat dulu Ulangan. Kitab Ulangan pasal 21 ayat 17. Tetapi ia harus mengakui anak yang sulung, anak dari istri yang tidak dicintai itu,
dengan memberikan kepadanya dua bahagian dari segala kepunyaannya. Sebab dialah kegagahannya yang pertama-tama. Dialah yang mempunyai hak kesulungan. Jadi perhatikan Ulangan 21 ayat 17 ini menerangkan tentang bagaimana seorang suami atau seorang kepala keluarga mesti memperlakukan sebuah keadilan antara istri masa mudanya dan istri berikutnya. Dan Alkitab bilang ketika dia membagi warisan, maka anak dari istri yang tidak dicintai atau istri yang sudah ditinggalkan, istri yang tidak dicintai itu dengan memberikan kepadanya dua bahagian dari segala kepunyaannya. Sehingga berkat kesulungan ini sesuatu yang spesial untuk orang percaya. Sehingga saya mulai dari sini untuk saudara mendapat sebuah pengertian bahwa kita berkata bahwa hari ini aku diberkati Tuhan, tapi pasti berkat yang kamu dapat itu bukan berkat sembarangan, tapi itu berkat kesulungan yang Tuhan sediakan bagi saudara dan juga bagi saya yang setuju. Tepuk tangan bagi Allah kita. Nah, hal anak sulung mungkin bagi beberapa suku bangsa di dunia ini tidak terlalu penting. Namun tidak bagi suku yang ada di Timur Tengah, terusus suku Israel. Saudara, hak kesulungan ini amat penting dan berharga karena anak sulung ini memperoleh beberapa hak istimewa. Dan saudara bisa catat beberapa istimewa yang dimiliki oleh anak sulung. Yang pertama itu dia menjadi kepala dari keluarga sebagai pengganti posisi ayahnya jika ayahnya tidak ada di rumah. Kemudian yang kedua, dia mendapat warisan 2 kali lipat. Ulangan 21 ayat 15 hingga ayat 17 tadi kita sudah baca. Dan yang ketiga adalah dia memperoleh berkat kekuasaan serta mengembang biakan keluarga menjadi suatu bangsa yang besar. Saudara perhatikan Kejadian 28 ayat yang keempat. Jadi betapa berkat kesulungan ini sesuatu yang luar biasa. Oke, mungkin beberapa orang berkata bahwa saya bukan anak sulung, Pak. Oke, nanti kita akan lihat berkat kesulungan ini diperuntukkan kepada siapa saja dan siapa yang layak untuk terima hak kesulungan. Yang pertama anak sulung secara lahiriah, karena hukum Alkitab berkata begitu, maka dia akan dapat berkat 2 porsi. Tetapi coba perhatikan Yakobus pasal 1. Saudara lihat Yakobus pasal 1 sebentar. Yakobus menulis seperti ini. Yakobus pasal 1 ayat 16 dan 17. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Berapa banyak saudara tahu bahwa anugerah yang sempurna itu datang dari atas? Diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan atau melahirkan. Dia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran. Lihat baik-baik. Supaya kita pada tingkat yang tertentu, menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Jadi perhatikan baik-baik. Yakobus bilang begini, saudara yang kekasih, jangan sesat. Setiap pemberian yang baik, setiap anugerah yang sempurna itu datang dari atas, diturunkan oleh Bapa segala terang, dan padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya, perhatikan, atas kehendak Tuhan, Ia sendiri telah menjadikan kita nih oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di dalam semua ciptaannya. Jadi atas kehendak Tuhan, Dia menjadikan saudara dan saya menjadi anak sulung. Berarti hari ini dengar baik, engkau yang dilahirkan oleh firman kebenaran, engkau adalah anak sulung. Jadi engkau yang dilahirkan oleh firman adalah engkau dijadikan anak sulung. Alkitab bilang begitu, Yakobus pasal 1 ayat 16 hingga ayat yang ke-18. Menjadi jelas berarti kita mengerti sekarang siapa yang berhak mendapat hak anak sulung atau berkat anak sulung ini adalah saudara, adalah saya yang sudah diselamatkan
oleh Yesus Kristus Tuhan. Setuju, tepuk tangan bagi Allah kita. Engkau yang diselamatkan oleh Yesus Kristus Tuhan. Oleh karena itu saya mau bilang begini, Allah Bapa sangat peduli akan hak kesulungan yang Ia berikan kepada manusia, baik secara lahiriah maupun rohania, perorangan maupun suatu bangsa. Karena Allah Bapa sangat ingin mencurahkan segala berkat yang sempurna kepada anak sulungnya. Amin. Jadi hari ini kita banyak bicara tentang anak sulung, anak sulung, anak sulung. Maksudnya bahwa engkau mesti sadar bahwa engkau adalah yang diutamakan Tuhan. Berapa banyak saudara tahu engkau diutamakan Tuhan? Tepuk tangan bagi Allah kita. Kalau engkau diutamakan Tuhan, maka engkau mesti bersikap seperti anak sulung. Engkau mesti bersikap seperti satu pribadi yang memiliki hak yang luar biasa, yang tadi saya sudah sebut di atas. Nah, oleh karena itu, apa kata Alkitab tentang berkat kesulungan? Ini mesti kita gali pelan-pelan supaya saudara mengerti apa kata Alkitab tentang berkat kesulungan. Oleh karena itu pagi ini atau hari ini kita akan belajar dari berkat yang diterima oleh Yakub dan bukan Esau. Saudara mesti tahu mereka adalah si kembar yang punya masalah dengan hak kesulungan. Nah, ini sangat menarik untuk kita pelajari pagi hari ini. Saya coba membuat sebuah sinopsis dari Kejadian pasal 27 ini supaya saudara punya gambaran tentang kenapa hak kesulungan ini menjadi sebuah permasalahan antara Esau dan Yakub yang dilepaskan oleh ayah mereka Ishak. Nah, pertama saudara perhatikan bahwa ketika Ishak sudah menjadi tua, kalau saudara baca dalam Kejadian pasal 27, ketika Ishak telah menjadi tua dan hampir meninggal, maka dia memanggil Esau, sebab Esau anak kesayangannya, anak sulung secara lahiriah. Nah, tadi saya bilang bahwa Ribka melahirkan anak kembar dan satu diberi nama Esau, yang satu diberi nama Yakub. Tentu mereka punya arti nama berbeda-beda. Tapi ketika mereka sudah menjadi besar dan Ishak sudah semakin menjadi tua dan hampir ajalnya hampir datang, maka dia memanggil Esau untuk melepaskan berkat kesulungan itu untuk Saul. Dan apa yang diperintahkan oleh Ishak? Ishak bilang, Esau, kamu pergi ke padang perburuanmu, kemudian engkau cari satu binatang yang baik, pulang kamu olah itu, kemudian engkau bawa supaya saya menikmati makanan itu. Setelah saya menikmati makanan itu, maka saya akan melepaskan berkat untuk engkau. Namun saudara, hal itu didengar oleh mamanya, oleh si Ribka, ibu Ribka yang sangat menyayangi Yakub. Karena dia menyayangi Yakub, Alkitab berkata bahwa dia menyuruh Yakub cepat-cepat pergi ke ke padang pengembalaan, ambil domba, datang bawa pulang, kemudian Ribka mengolahnya jadi makanan yang enak, kemudian dia menyuruh Yakub untuk mengantar itu ke ayahnya Ishak. Apa yang terjadi saudara? Kompromis antara Ribka dan Yakub ini membuat atau menyebabkan Yakub lah yang menerima berkat kesulungan itu. Nah, oleh karena itu mari saya ajak saudara coba buka Kejadian pasal 27 sebentar. Kejadian pasal 27 saya ambil spot atau sorotan yang berkenan dengan hak kesulungan ini. Kejadian pasal 27 ayat 26 hingga ayat yang ke-27, dia berkata begini. Berkatalah Ishak ayahnya kepadanya, datanglah dekat-dekat dan ciumlah aku, anakku. Ini perkataan Ishak yang sebenarnya ditujukan kepada Esau. Tapi hari itu Yakub berpura-pura menjadi Esau. Dan Alkitab bilang bahwa dia datang, kemudian bapaknya memanggil dia. Datanglah dekat-dekat dan ciumlah aku, anakku. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Ketika Ishak mencium bau pakaian Yakub, diberkatilah dia, katanya, sesungguhnya
bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Bau padang yang diberkati Tuhan. Saudara garis bawahi kata bau padang yang diberkati Tuhan. Kemudian ayat selanjutnya ayat 28. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit dan tanah-tanah gemuk di bumi dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah Tuhan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Terkutuklah ia. Dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Perhatikan ayat 29. Bangsa-bangsa akan takluk kepadaku dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah Tuhan atas saudara-saudaramu dan anak-anak ibumu dan akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia. Dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Dan perhatian, ini berkat kesulungan yang diterima oleh Yakub. Sekalipun latar belakang untuk dia mendapatkan berkat itu ada sedikit intrik antara Ribka dan Yakub. Namun saya mau bilang, ada kurang lebih 7 berkat yang diterima oleh Yakub hari itu. Yang pertama, Alkitab bilang dia akan menjadi orang yang hebat. Yang pertama, embun dari langit akan Tuhan turunkan untuk Yakub. Tanah-tanah gemuk di bumi, ada gandum serta anggur yang berlimpah-limpah. Ada bangsa yang takluk kepadanya, suku-suku bangsa sujud kepadamu. Dia akan menjadi Tuhan bagi saudara-saudaranya. Dan yang terakhir Alkitab bilang, siapa yang mengutuk engkau, dia akan terkutuk. Siapa yang memberkati engkau, dia akan diberkati. Jadi ada 7 berkat kesulungan yang Tuhan akan berikan kepada mereka yang dilahirkan oleh Tuhan. Setuju? Katakan amin. Nah, oleh karena itu saya mau lihat apa yang dimaksud dengan berkat-berkat yang tadi. Tentu secara fisik kalau kita lihat ada embun lah, ada anggur dan gandum dan lain sebagainya. Sehingga jika kita melihat berkat kesulungan ini secara lahiriah, maka kita akan menjadi orang yang hidup dengan apa yang ada. Tapi saya lebih membawa saudara untuk melihat apa makna rohani di balik semua berkat-berkat ini. Mulai yang pertama, apa yang dimaksud dengan embun di pagi hari? Saudara perhatikan Amsal pasal 19 ayat 12. Amsal 19 ayat 12 berkata begini. Kemarahan raja adalah seperti raung singa muda, tetapi kebaikannya seperti embun yang turun di atas rumput. Jadi kalau saudara lihat embun yang turun di atas rumput ini selalu berbicara tentang kebaikan Tuhan. Setuju? Katakan amin. Ini berbicara tentang favor of God. Ini berbicara tentang perkenanan Tuhan. Jadi embun di sini dia katakan bahwa apa yang dimaksud dengan embun di pagi hari? Berkat kesulungan itu adalah berkat yang seperti embun di pagi hari. Saya bawa saudara untuk melihat Amsal 19 ayat 12 berbicara tentang bagaimana kebaikan Tuhan itu diturunkan seperti embun di pagi hari. Jadi kalau bicara tentang embun di pagi hari, itu kita sementara bicara tentang kebaikan Tuhan, atau kita lagi bicara tentang favor of God. Dan banyak saudara ingin mengalami kebaikan Tuhan. Lambaikan tanganmu bagi Allah kita. Oh, tepuk tangan bagi Allah kita. Tentu semua mau dapat kebaikan Tuhan. Saudara, kita boleh mengerjakan segala sesuatu dengan skill kita. Saya setuju kamu punya IQ di atas rata-rata. Engkau mungkin melebihi yang lain-lain. Tapi yang diperlukan di dalam berkat kesulungan ini adalah kebaikan Tuhan. Amin.
Itu yang pertama, yaitu embun yang diturunkan di pagi hari. Itu seperti itu adalah kebaikan Tuhan. Jadi catat yang pertama, embun itu adalah kebaikan Tuhan. Kemudian yang berikut, saudara perhatikan, Alkitab bilang ada tanah-tanah yang gemuk. Tanah yang gemuk ini berbicara tentang satu kemurahan hati Tuhan. Saudara ingat, Yesus pernah memberi perumpamaan tentang seorang penabur yang keluar pagi-pagi untuk menabur. Dia menabur, ada benih yang jatuh di pinggir jalan. Ada benih yang jatuh di tanah yang berbatu-batu. Ada benih yang jatuh di tanah yang ada semak durinya. Tetapi ada benih yang jatuh di tanah yang subur atau tanah yang gemuk. Nah, benih yang jatuh di tanah yang gemuk itu dia akan menghasilkan 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Jadi bicara tentang tanah gemuk adalah tanah yang menghasilkan pelipat gandaan di dalam hidup saudara. Mengalami multiplikasi dalam segala hal. Mengalami penggandaan di dalam hidupmu. Amin. Jadi poin yang kedua, kalau kita bicara tentang tanah yang gemuk, saudara mesti ingat perumpamaan Tuhan Yesus tentang seorang penabur yang keluar menabur benih. Tanah yang subur, tanah yang gembur, tanah yang baik, tanah yang bermanfaat untuk menghasilkan pertumbuhan dan menghasilkan tanaman itu berbuah dan berlipat kali ganda. Oleh karena itu berkat Yakub yang kedua, berkat kesulungan yang diterima oleh Yakub itu adalah berkat di mana dia selalu mengalami pelipat gandaan dalam hidupnya. Apa yang dikerjakan selalu dilipat gandakan sama Tuhan. Berapa banyak saudara yang mau Tuhan lipat gandakan hasilmu karena engkau menerima kesulungan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Kemudian yang ketiga dia katakan ada gandum dan anggur yang melimpah-limpah. Kembali lagi, anggur dan gandum yang melimpah-limpah. Kalau kita bicara tentang gandum, maka kita sementara bicara tentang roti. Amin. Kalau kita bicara tentang anggur, maka kita sementara melihat ini sebuah minuman para raja, makanan istimewa. Tetapi lebih daripada itu, saya mau bawa saudara bahwa untuk supaya gandum itu bermanfaat, maka dia mesti dihancurkan supaya dia bisa menjadi tepung, dan tepung itu digunakan untuk menjadikan itu roti. Anggur yang baik itu akan diperas di tempat pemerasan anggur, mungkin diinjak-injak, dihancurin, kemudian difermentasi, dijadikan anggur yang baik. Dan kalau saudara bicara tentang roti dan anggur, maka kita sementara bicara tentang pengorbanan Kristus. Jadi berkat yang ketiga bicara tentang anggur dan gandum yang melimpah, itu bicara tentang pengorbanan. Bicara tentang penebusan. Jadi berkat yang ketiga saudara, engkau selalu ada di dalam penebusannya Tuhan Yesus Kristus. Tepuk tangan dulu bagi Allah kita. Engkau ada di dalam penebusannya dia. Yang keempat dan yang kelima bicara tentang otoritas atau kuasa. Bagaimana bangsa-bangsa itu akan takluk kepadanya, suku-suku bangsa akan sujud kepadanya, anak-anak ibunya akan datang dan sujud kepadanya. Ini bicara tentang otoritas, bicara tentang teritorial, bicara tentang dominion, kuasa yang Tuhan kasih untuk orang yang menerima hak kesulungan itu. Dia menjadi orang yang sangat berpengaruh di dalam hidup ini. Berapa banyak saudara menjadi orang berpengaruh? Puji Tuhan. Jadi kemudian kita lihat bahwa yang bagian ketujuh ini adalah berkat Tuhan yang dicurahkan. Dia bilang begini, setiap orang yang mengutuk engkau terkutuklah ia, dan setiap orang yang memberkati engkau akan diberkati. Artinya engkau menjadi orang kunci. Amin. Engkau dan saya menjadi orang kunci. Jadi sekian poin yang ada ini tentang berkat kesulungan, ini tentu berkat yang sangat-sangat luar biasa. Oleh karena itu kalau kita baca di dalam Kejadian 27 bahwa Yakub sangat mengingini
kesulungan itu semua, kalau lihat poin-poin dari berkat Yakub ini, berkat anak sulung ini luar biasa. Oleh karena itu mari kita mulai bergerak untuk melihat ini yang Tuhan inginkan, ini yang Tuhan mau, untuk supaya engkau dan saya menikmati berkat yang merupakan janji Tuhan untuk engkau dan saya. Kalau kita selidiki baik-baik di dalam Alkitab, khususnya Kejadian pasal 27 tadi, kita temukan ada Esau. Karena kita punya tema khotbah hari ini adalah berkat kesulungan yang terampas. Artinya bahwa sebenarnya berkat kesulungan itu punyanya Esau, tapi justru Yakub yang menerimanya. Tentu kalau kita lihat di bacaan kita hari ini, maka saya ingin bawa saudara untuk kita lihat dulu Ibrani 12. Ibrani 12 ayat 16 dan 17, Alkitab bilang begini. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau. Saudara garis bawahi seperti Esau. Jadi menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika dia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Saudara perhatikan. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencari dengan mencucurkan air mata. Ini sesuatu yang sangat miris bagi seorang Esau. Saudara perhatikan bahwa Ibrani di dalam Perjanjian Baru masih tetap menulis tentang kisah Kejadian pasal 27, di mana berkat kesulungan yang tadi 7 itu diterima oleh Yakub. Sementara Saul ketika dia datang, dia berkata kepada bapaknya, kenapa? Apakah tidak ada lagi berkat untuk saya? Bapaknya bilang tidak ada lagi. Kalau saudara baca di dalam Kejadian pasal 27, maka kita akan temukan begitu banyak hal yang membuat Esau menjadi kecewa. Kenapa dia menangis meraung-raung, Alkitab bilang. Dia menangis meraung-raung untuk minta dapat lagi berkat kesulungan. Saudara, gak ada sama sekali berkat untuk dia. Bahkan yang dijawab oleh Ishak berkata, engkau akan hidup dengan pedangmu. Engkau akan hidup dengan pedangmu. Bayangkan saudara, bahkan tanda gemuk menjauh daripadamu. Embun-embun tidak akan datang dalam kehidupanmu. Wow, bukan berkat tetapi jawaban yang sangat membuat Esau tentu kecewa dengan kehidupan ini. Dan saya mau bilang, alasan Esau tidak menerima kesulungan dan sepertinya terampas oleh Yakub. Apa alasan Esau tidak menerima berkat? Ada dua alasan yang saya catat untuk saudara di pagi hari ini. Saudara perhatikan Kejadian pasal 25 ayat 23. Allah sendiri memang punya skenario untuk memberikan kesempatan untuk Yakub yang lebih muda yang akan memimpin Esau yang lebih tua, seperti perkataan Tuhan kepada Ribka pada waktu Ribka lagi mengandung. Saudara perhatikan di dalam Kejadian pasal 25 ayat yang ke-23, Alkitab bilang begini. Firman Tuhan kepada Ribka maksudnya, dua bangsa ada dalam kandungan. Jadi ketika Ribka mengandung, dia dikasih tahu sama Tuhan bahwa di dalam kandunganmu itu ada dua bangsa yang besar. Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berbencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Ini Kejadian 25 ayat 23 itu sudah merupakan nubuatan
Tuhan berfirman, bukan nubuatan. Tuhan menyampaikan itu kepada Ribka bahwa di dalam kandungannya itu ada dua bangsa yang besar, ada dua suku yang berpencar dari dalam rahimnya. Bahkan Alkitab bilang anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Jadi ketika Yakub menerima berkat itu, dia sementara menggenapi apa yang pernah didengar oleh Ribka. Tuhan datang dan berbicara kepadanya. Sehingga saya mau bilang, alasan yang pertama kenapa berkat itu mesti Yakub yang terima, bukan Esau, sebab Tuhan yang menggariskannya. Bisa katakan amin. Oleh karena itu, kalau Tuhan yang menggariskan, maka apa yang mesti kita lakukan? Engkau mesti mencari perkenanan Tuhan, sehingga di dalam hidupmu, di dalam hidup saya, selalu kita berada di jalurnya Tuhan. Berapa banyak saudara mau hidup di dalam jalurnya Tuhan? Perhatikan ayat firman Tuhan ini berkata bahwa yang tua akan menjadi hamba yang muda. Dan itu tergenapi di dalam kehidupan Yakub dan Esau. Saudara lihat, waktu masih di dalam kandungan, Tuhan sudah beritahu, ada visi, ada penjelasan yang Tuhan sampaikan kepada Ribka. Dan ketika hal itu terjadi, maka saya percaya Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bukan Allah yang merancangkan semuanya untuk mendatangkan kebaikan. Oleh karena itu, kalau sudah perhatikan Kejadian pasal 25-23, bagaimana Tuhan bicara sama Ribka, bahwa di dalam kandunganmu itu ada dua bangsa, tetapi yang tua akan menjadi hamba yang muda. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, saudara, Yakub sebagai anak yang kedua tentunya, yang menerima hak kesulungan dan bukan Esau. Alasannya adalah karena meski Esau adalah anak sulung dan ia lahir dari anak perjanjian yaitu Ishak, tetapi saudara perhatikan, Esau tidak punya passion. Dia tidak mengejar hak kesulungannya. Meleakhi pasal 1 ayat 1 hingga 9, bahwa di ayat lain Tuhan sampai berkata bahwa dia membenci Esau karena menganggap remeh hak kesulungan. Jadi menganggap sesuatu gak penting, hak kesulungan itu tidak penting, dia menganggap remeh. Akhirnya saudara, dia tidak punya kekuatan untuk ngejar itu hak kesulungan. Ketika dia datang sudah terlambat. Sehingga Alkitab tadi bilang di dalam Ibrani, dia sampai mencucurkan air mata ketika datang mencari hak kesulungan. Dia sudah tidak dapat, dia ditolak, saudara. Kenapa? Karena dia menganggap remeh hak kesulungan. Sedangkan Yakub memilih untuk mengejar hak kesulungan itu. Dia mengejar, saudara, waktu lahir aja. Kaki Esau, tumitnya Esau itu dipegang sama Yakub. Tumitnya Esau itu dipegang oleh Yakub. Perhatikan baik-baik saudara, bahwa Yakub memilih untuk mengejar hak kesulungan itu. Lalu Yakub pun memberkati Efraim, anak keduanya Yusuf, seperti dia. Jadi kalau saudara baca kisah selanjutnya, bahwa bukan cuman Yakub yang mendapat hak kesulungan yang terbalik, tetapi antara Efraim dan Manase itu pun terjadi pertukaran hak kesulungan. Dan Yakub memberkati Efraim, anak kedua Yusuf, dan bukan Manase sebagai anak sulung. Kita bisa belajar bahwa Tuhan memberi berkatnya kepada orang yang mengejarnya. Tadi hari ini dengar baik saudara, engkau mesti mengejar apa yang menjadi janji Tuhan di dalam hidup saudara dan saya. Oleh karena itu mari kita perhatikan bahwa hak kesulungan yang terampas itu bukan tiba-tiba terjadi, tapi hak kesulungan yang terampas itu karena ulah Esau sendiri.
Dia tidak mengejar, bahkan dia menganggap remeh hak kesulungan. Dia tidak menghargai itu sebagai sesuatu yang penting dalam hidupnya. Kemudian yang ketiga, saudara mesti tahu bahwa kenapa berkat kesulungan itu menjauh dari Esau. Karena dia selalu menyakiti hati daripada papanya. Dengan cara apa? Dia menikahi perempuan Kanaan. Dia menikahi perempuan yang bukan dari bangsanya sendiri. Sehingga orang tuanya, bapaknya, ibunya menjadi sedih hati. Kenapa? Sebab dia pergi dan mengambil anak dari Ismail untuk menjadi istrinya. Dan itu mendatangkan duka cita di hati bapaknya sampai bapaknya meninggal. Oleh karena itu saudara memperhatikan bahwa 3 alasan ini yang membuat Esau tidak menikmati berkat kesulungan, yaitu dia mengkhianati papanya. 3 alasan Esau tidak menerima hak kesulungan dan sepertinya terampas oleh Yakub. Tadi dia bilang yang pertama, ada dalam rencana Tuhan. Tuhan ikut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kemudian yang kedua, saudara melihat bahwa Esau menganggap remeh hak kesulungan sehingga dia membiarkan hak kesulungannya itu ditukar dengan sepiring makanan. Kemudian yang ketiga, Alkitab berkata bahwa dia menyakiti hati papanya, menyakiti hati orang tua sehingga berkat kesulungan itu tidak sampai kepada dia. Dia pergi dan mengawini perempuan yang tidak sebangsa dengan dia. Dan Alkitab bilang itu yang menyebabkan dia tidak mendapat berkat dari Tuhan. Saya menutup dengan mengutip pendapat dari Matthew Henry, yaitu yang pertama, Yakub dengan cara ini diteguhkan sebagai pemilik berkat itu. Dan ia merasa luar biasa puas dengan keabsahannya. Meskipun ia memperoleh dengan curang, dari sini juga ia mempunyai alasan untuk berharap agar Allah dengan penuh rahmat mengabaikan dan mengampuni perilakunya yang buruk. Kemudian yang kedua, Matthew Henry bilang begini, Ishak dengan cara ini menuruti kehendak Allah, meskipun ia bertentangan dengan harapan-harapan dan kasih sayangnya sendiri. Ia berniat untuk memberikan berkat kepada Esau, tetapi ketika ia sadar bahwa kehendak Allah adalah sebaliknya, maka ia berserah diri. Dan ini dilakukan karena imannya. Ibrani 11 ayat 20. Kemudian sama seperti Abraham sebelum dia, ketika ia mengajukan permohonan untuk Ismail, tidak bolehkah Allah melakukan apa yang dikehendakinya dengan miliknya sendiri? Kemudian yang ketiga, Esau dengan cara ini dipupuskan dari harapan untuk mendapatkan berkat istimewa itu. Yang disangkanya sudah dijaganya bagi dirinya sendiri ketika ia menjual hak kesulungannya. Jadi pagi hari ini kekasih Tuhan sekalian, pastikan engkau adalah orang yang memiliki hak kesulungan, tidak terampas oleh kedagingan sepiring kacang atau sepiring makanan. Jangan terampas oleh karena engkau menganggap remeh itu, atau engkau tidak mau masuk dalam rancangan Tuhan. Saya percaya bahwa hidup kita ada dalam rancangan Tuhan, dan ketika engkau ada dalam rancangan Tuhan pasti berkati. Yang berikut adalah supaya kita jangan kehilangan hak kesulungan. Engkau mesti bisa mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini. Jangan sekali-kali engkau menyakiti hati orang tuamu. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini memberkati saudara. Pastikan engkau terima berkat kesulungan yang Allah sediakan seperti untuk Esau tapi diambil oleh Yakub. Pagi hari ini sama berdoa, yang menerima, yang berhak menerima hak kesulungan adalah mereka yang dilahirkan oleh kebenaran. Dan itu adalah engkau dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Mari tundukkan kepala saudara dan kita akan sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pagi hari ini. Engkau Tuhan yang mengurapi kami. Engkau Tuhan yang memberkati kami dengan firman-Mu. Aku percaya bahwa tidak ada satupun dari perkara yang sulit untuk Tuhan lakukan bagi kami. Sekalipun seperti hak kesulungan yang itu adalah bagian yang Tuhan janjikan bagi kami yang lahir dari kebenaran-Mu, adalah bagian yang kami mesti terima.
Tapi iblis ingin untuk mencurinya, iblis ingin merampasnya, iblis ingin mensabotasinya. Tapi kami percaya hari ini kami mengerti bahwa kami mesti berjalan bersama Tuhan. Kami mesti ada bersama Tuhan. Sebab dengan demikianlah kami boleh menerima berkat Tuhan. Mari saudara-saudaraku, buka tangan saudara dan terimalah berkat ini. Yaitu berkat yang berasal dari Bapa di sorga, berkat untuk Abraham dan Ishak serta Yakub, itu dicurahkan dalam haribaanmu pagi hari ini, sehingga engkau menjadi kuat untuk berjalan bersama Tuhan. Engkau naik dan bukan turun, engkau jadi kepala dan bukan ekor. Engkau diberkati Tuhan melimpah-limpah, dan sekiranya berkat yang berasal dari Bapa di sorga dengan penyertaan oleh kuasa Yesus Kristus Tuhan akan bersekutu di dalam Roh Kudus, tinggal tetap menyertai, menolong dan membimbing engkau mulai sekarang sampai selama-lamanya. Berkat terbaik ini terimalah bersama-sama hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin.